Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifa Rifda Ramadhani dari kelas Manajemen 19B. Pada video ini, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan riset operasional. Riset operasional atau operation research merupakan salah satu metode atau teknik yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang optimal dengan berbagai kondisi dan keterbatasan yang dihadapi. Metode pengambilan keputusan dengan teknik riset operasi ini tidak hanya dapat digunakan dalam suatu lingkungan yang terbatas atau mikro, tetapi dapat juga digunakan pada level makro. Pada mulanya, riset operasi tidak terlepas dari Perang Dunia Kedua. Karena terjadinya perang maka terjadi sebuah kebutuhan. Ialah bagaimana cara mengalokasikan sumber-sumber daya yang sangat terbatas kepada berbagai elemen operasi militer dalam sebuah kegiatan secara efektif. Karena itulah, pemimpin-pemimpin perang meminta saran kepada ahli dalam bidang sains untuk melakukan pendekatan ilmiah untuk menghadapi permasalahan dan melakukan upaya pemecahannya secara strategis. Riset operasi adalah metode untuk memformulasikan dan merumuskan permasalahan sehari-hari, baik mengenai bisnis, ekonomi, sosial, maupun bidang lainnya ke dalam pemodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Pada tahun 1939, G.A. Robert dan E.C. William mengembangkan untuk pertama kalinya sebuah sistem komunikasi untuk Angkatan Udara Inggris. Kemudian pada tahun 1940, riset operasi digunakan oleh McCloskey dan Treften dari Inggris untuk menemukan suatu alat baru yang mendeteksi kegiatan militer musuh. Mulai dari situlah ditemukan alat pendeteksi yaitu radar. Pada saat Amerika terlibat dalam Perang Dunia, tahun 1942 sampai 1943 dibentuklah divisi riset analisis. Riset operasi adalah penerapan metode-metode ilmiah terhadap masalah-masalah rumit yang muncul dalam pengarahan dan pengolahan dari suatu sistem besar manusia, mesin, bahan, dan uang dalam industri, bisnis, pemerintahan, dan pertahanan. Pendekatan khusus ini bertujuan membentuk suatu model ilmiah dari sistem, menggabungkan ukuran-ukuran faktor seperti membandingkan hasil-hasil dari beberapa keputusan, strategi, atau pengawasan. Tujuannya adalah membantu pengambilan keputusan, menentukan kebijakan dan tindakannya secara ilmiah. Adapun penerapan riset operasi, sejalan dengan perkembangan dunia industri dan didukung dengan kemajuan di bidang komputer, riset operasi semakin diterapkan di berbagai bidang untuk menangani masalah yang cukup kompleks. Adapun beberapa contoh penggunaan riset operasi di berbagai bidang. Yang pertama, bidang akuntansi dan keuangan, contohnya penentuan jumlah kelayakan kredit. Yang kedua, di bidang pemasaran, contohnya penentuan kombinasi produk terbaik berdasarkan permintaan pasar. Yang ketiga, di bidang operasi produksi, contohnya penentuan bahan baku yang paling ekonomis untuk kebutuhan pelanggan. Riset operasional mencakup dua kata, yaitu riset yang harus menggunakan metode ilmiah dan operasional yang berhubungan dengan operasi proses atau berlangsungnya suatu kegiatan di mana proses produksi, proses pengiriman barang atau militer atau senjata, proses pemberian pelayanan melalui suatu antrian yang panjang. Ada juga definisi lain yang mengatakan bahwa riset operasional adalah aplikasi metode ilmiah terhadap permasalahan yang kompleks dalam mengarahkan dan mengendalikan sistem yang luas mengenai kehidupan manusia, mesin-mesin, material, dan uang dalam industri, bisnis, pemerintahan, dan pertahanan. Arti riset operasi atau operation research telah banyak didefinisikan oleh beberapa ahli. Yang pertama, Morse dan Kimball mendefinisikan riset operasi sebagai metode ilmiah yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang mereka tangani dengan dasar kuantitatif. Definisi ini kurang tegas karena tidak tercermin perbedaan antara riset operasi dengan disiplin ilmu yang lain.
Kemudian yang kedua, menurut Churchman, Arkoff, dan Arnoff yang pada tahun 1950 mengemukakan pengertian riset operasi sebagai aplikasi metode-metode, teknik-teknik, dan peralatan-peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul di dalam operasi perusahaan dengan tujuan ditemukannya pemecahan yang optimum masalah-masalah tersebut. Yang ketiga, menurut Miller dan M. Castar, mengartikan riset operasi ialah peralatan manajemen yang menyatukan ilmu pengetahuan, matematika, dan logika dalam kerangka pemecahan masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari, sehingga akhirnya permasalahan tersebut dapat dipecahkan secara optimal. Yang keempat, menurut McCloskey dan Trefton, riset operasional ialah suatu metode pengambilan keputusan yang dikembangkan dari studi operasi-operasi militer selama Perang Dunia Kedua. Yang terakhir, dari S.L. Koch, Operation Research dijelaskan sebagai suatu metode, suatu pendekatan, seperangkat teknik, sekelompok kegiatan, suatu kombinasi beberapa disiplin, suatu perluasan dari disiplin-disiplin utama, matematika, teknik, ekonomi, suatu disiplin baru, suatu lapangan kerja, bahkan suatu agama. Kemudian, tahapan-tahapan dalam riset operasi. Tahapan-tahapan dalam penerapan riset operasi untuk memecahkan persoalan sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan atau menganalisis persoalan sehingga jelas tujuan apa yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, pembentukan model matematika untuk mencerminkan persoalan yang akan dipecahkan. Yang ketiga, biasanya model dinyatakan dalam bentuk persamaan yang menggambarkan hubungan antara input dan output serta tujuan yang akan dicapai dalam bentuk fungsi objektif. Kemudian yang keempat, mencari pemecahan dari model yang telah dibuat dalam tahap sebelumnya, misalnya dengan menggunakan metode simplex. Yang kelima, menguji model dan hasil pemecahan dari penggunaan model. Sering juga disebut melakukan validasi, harus ada mekanisme untuk mengontrol pemecahan, misalnya dengan menggunakan kriteria tertentu. Dan yang terakhir, implementasi hasil pemecahan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang sejarah perkembangan riset operasional. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang telah menonton video ini. Saya harap apa yang dapat saya sampaikan tadi dapat menjadi ilmu bagi para pembaca sekalian atau para pendengar sekalian. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.